pengajian kitab Safinatun Najah pertemuan yang ke-9. Wa khamisuha adapun sita itu antuk mina beriman siapa kamu biyaumil akhiri dengan hari akhir. Iman dengan hari akhir, kita membenarkan adanya hari akhir dengan semua perkara yang terjadi di hari akhir seperti mahsyar, hisab, adanya mahsyar, adanya hisab, adanya mizan dan lain sebagainya, sesuatu yang berhubungan dengan hari akhir. Dinamakan hari akhir karena tidak ada malam dan siang sesudah itu, atau akhir hari di dunia. Setelah itu tidak ada hari. Permulaan hari akhir ini dimulai dari peniupan sangkakala yang kedua sampai waktu yang tak terbatas. Ada yang mengatakan sampai menetapinya makhluk di dua tempat dan neraka. Juga dinamakan Yaumul Qiyamah, hari berbangkit. Dinamakan Yaumul Qiyamah karena bangkitnya orang mati dari alam kubur. Jadi kubur masuk dunia, kubur masuk alam dunia. Kemudian ada perbedaan pendapat masalah permulaan akhirat. Ada juga yang mengatakan kubur itu merupakan pemisah di antara dunia dan akhirat. Ini ada perbedaan tentang permulaan akhirat. Kalau yang tadi saya katakan mulai dari peniupan sangkakala yang kedua. Ada yang mengatakan permulaan akhirat itu dari meninggalnya orang yang meninggal. Jadi kubur masuk akhirat. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang tadi kubur masuk alam dunia karena mulainya akhirat itu dari peniupan yang. Kalau ini tidak, dari matinya orang yang meninggal. Berarti kubur masuk kategori akhirat. Dengan demikian dikatakan orang yang meninggal maka terjadilah kiamat. Kiamat sughra. Setiap orang yang meninggal berarti telah terjadi kiamatnya. Kiamat sughra. Menurut Imam Zamakhsyari, permulaan hari akhir dari waktunya mahsyar, berkumpulnya manusia di mahsyar, sampai masuknya ahli surga ke surga, ahli neraka ke neraka. Perkiraan hari akhir itu kalau dinisbatkan kepada orang kafir itu 50 tahun. 50 tahun. Ini karena betapa dahsyatnya huru-hara hari akhir. Kalau dinisbatkan kepada orang mukmin, orang Islam, lebih ringan dari kita menjalankan sholat maktubah di dunia. Kalau orang Islam yang maksiat ya pertengahan, lebih lama. Ada yang mengatakan hari kiamat itu ada 50 tempat.
50 tempat. Setiap tempat itu 1000 tahun. Ini menurut Imam Zuhaimi dan Fasani. Satu tempat 1000 tahun. Nah ini karena sampai menunggu pengadilan Allah. Seperti itu. Itu mungkin yang seperti itu berlaku bagi orang-orang yang kafir. Kalau orang mukmin ya tidak seperti itu, sesuai dengan amal perbuatannya. Wasatisuha, adapun yang keenamnya 6 itu antumina, beriman siapa kamu bil qadar, dengan qadar, khairihi, rupanya baik-baiknya qadar, wasari, dan jeleknya qadar, itu minallahi, dari Allah. Imam Fasani mengatakan anak iman dengan qadar, kita meyakinkan bahwasannya Allah Ta'ala menetapkan kebaikan dan kejelekan sebelum menjadikan makhluk, dan semua yang wujud di muka bumi ini atas qada dan qadarnya Allah. Allah menghendaki semuanya itu. Tetapi kita dalam meyakinkan cukup percaya mantap dalam hati bahwasannya kebaikan, kejelekan itu atas qada dan qadarnya Allah, tanpa mengutarakan dalil, sudah cukup. Rasulullah bersabda, kullu syai'in biqada'in wa qadar. Setiap sesuatu itu dengan qada dan qadarnya Allah. Rasulullah bersabda, artinya setiap sesuatu itu dengan qada dan qadarnya Allah, baik itu baik atau jelek, kita diberi sehat, sakit, kaya, raya, miskin, lemah, bodoh, cerdas, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, la yu'minu abdun billahi hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Seorang hamba itu tidak atau belum dikatakan beriman kepada Allah sehingga hamba itu beriman dengan qada dan qadarnya Allah, sehingga hamba itu beriman kebaikan dan kejelekan sesuatu itu atas qadarnya Allah. Adapun hadis Muslim dalam doa iftitah yang mengatakan wasarru laisa ilaika, kejelekan itu bukan dari engkau ya Allah. Makna hadis ini adalah la syarrun yutaqarrabu bihi ilaika, tidak ada kejelekan yang dibuat taqarrub kepada engkau, atau tidak disandarkan kepada Allah karena ta'adduban, tata krama. Karena yang pantas bagi Allah menisbatkan kebaikan kepada Allah dan kejelekan kepada kita manusia. Ini ta'adduban. Allah Ta'ala berfirman, ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Segala sesuatu yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah. Ijatan wa khalqan, artinya mewujudkan dan menjadikan. Allah mewujudkan dan juga menciptakan. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ada sesuatu yang menimpa dirimu dari kejelekan, itu dari dirimu sendiri. Ai kasban la khalqan, artinya mengakui, bukan penciptaan. Yang menciptakan Allah, mengakui. Sebagaimana adabnya Nabi Khidir ketika mencari guru dengan temannya. Nabi Khidir mengatakan, qala
fa'aradtu fa'arada rabbuka ayyablugha asuddahuma. Jadi Tuhanmu menghendaki sampai anak itu menjadi dewasa. Nah, ini kalau kebaikan disandarkan kepada Allah. Fa'arada rabbuka. Kemudian ketika tertimpa kejelekan, mengenai kejelekan disandarkan kepada dirinya sendiri. Fa'aradtu an aibah. Aku menghendaki merusak kapal ini. Ya, aku menghendaki mencacatkan kapal ini. Ya, disandarkan kepada dirinya. Tuh. Juga Nabi Ibrahim. Dalam Al-Quran disebutkan alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Fahuwa yahdin. Allah yang menciptakanku dan yang memberi petunjuk kepadaku. Fahuwa yahdin. Waladzi huwa yut'imuni wa yuskin. Allah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Nah, ini disandarkan kepada Allah. Tapi ketika tertimpa kejelekan disandarkan kepada dirinya. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Maridtu, ketika aku sakit maka Allah yang memberi kesembuhan. Seperti itu. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an, kullum min indillah. Katakan Muhammad, setiap sesuatu itu dari Allah. Ini adalah hakikat. Kembalinya ayat ini adalah hakikat, seperti juga dalam firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu semua dan apa yang kamu perbuat. Ini semua Allah. Jadi kesimpulannya, kita itu berakhlak, beradab kepada Allah, ta'adduban. Di dalam arti qada dan qadar ini ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ada sedikit perbedaan. Adapun menurut Imam Asy'ari berpendapat qada adalah iradatullah al-asya. Iradatullah al-asya fil azali. Kehendak Allah terhadap sesuatu perkara di zaman azali, itu qada. Adapun qadar menurut Imam Asy'ari ijadullah al-asya ala qadarin maksusin ala wifqil iradah. Mewujudkannya Allah terhadap sesuatu yang atas kepastian yang khusus yang sesuai dengan iradahnya Allah. Ini. Jadi contoh, misalkan Anda dijadikan Allah menjadi orang alim, itu Anda dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang alim di zaman azali, itu adalah qada. Setelah Anda wujud di dunia dan menjadi orang alim, itu namanya qadar. Jadi bisa dikatakan qada itu hak qadim, ya. Qadar itu hadis, ya. Qada itu perencana, qadim itu pelaksana. Jadi pelaksanaannya. Contoh Zaid sebelum wujud ditakdirkan atau diqada oleh Allah Ta'ala, dipastikan di zaman azali menjadi orang yang bodoh umpama, atau menjadi orang yang kaya. Kemudian wujud Zaid menjadi orang kaya. Menjadi orang kayanya ini namanya qadar, jadi pelaksanaan. Sebagaimana kita bisa saya buatkan gambaran